Oke, berjumpa lagi dengan channel Pawang Matematika. Saya akan lanjutkan video pembahasan PEN-Maba UNJ 2019 yang bagian kedua ini, yaitu dari nomor 11 sampai ke nomor 20. Langsung pembahasan. Nomor 11, di lahan seluas 16.000 meter persegi akan dibangun perumahan Green Village yang menyediakan rumah tipe A, tipe B. Rumah tipe A memiliki luas dan tipe B luasnya ini pengembang akan membangun paling banyak 125 unit. Model matematikanya, oke, kita misalkan dulu yang A ini adalah X ya, yang B adalah Y. Yang paling mudah adalah bahwa X tambah Y itu jangan sampai melebihi 125. Nah, lihat di pilihan dulu. Oke, berarti ini salah yang E ya. Jadi kemungkinannya A sampai D nih sama semua lebih kecil. Sekarang untuk yang X itu kaliin dengan luas persatuannya 145 ya, 145X. Untuk yang Y nya 100. Dan ini harus di bawah dari totalnya 16.000. Cek lagi, 145X plus 100Y lebih kecil. Oke, ini yang A udah jelas ya. Ini yang A, sorry 125. Yang 145 adalah yang B. Yang ini kesalahannya ini ya. Jadi yang B jawabannya. Oke, harus teliti. Nomor 12. Jika X1, X2, X3 ini adalah barisan aritmatik dengan suku-suku positif ya, jumlahnya 21. Oke, terus ngasih clue lagi yang ini. Nah, ini saya kurang jelas, maka X12 apa artinya? Ya, apa X1 kalau X2, oke, tapi nggak apa itu karena kesalahan soal ini nggak jelas pertanyaannya. Tapi gimana mencari tiga suku ini ya? Kita pakai ini aja. Pertama ada Sn sama dengan U tengah ya, U tengah dikali N. Ini untuk khusus ganjil ya. Kan ada 3 nih, berarti yang ganjil ya. Jadi Sn-nya kan 21 di sini. Terus U tengahnya kan X2. N-nya ada berapa nih? Ada 3 ya. Jadi suku tengah langsung ketahuan adalah 7 ya. Karena ini 7 berarti X1 tambah X3 itu berarti sisanya ya 21 dikurangi 7 ya, berarti 14 ya kan. Ini 14 tambah 7 21. Oke, kita gunakan clue yang ini untuk dapat suku-suku lainnya. X1 kuadrat. Nah, di sini dapat bahwa X3 itu adalah 14 dikurang X1 ya. Kita ganti yang X3 nya dengan 14 min X1 yang ini ya, kurangin 2. Jadi X1 kuadrat sama dengan pindahin aja ya, jadi plus X1 jadi min 12. Kita faktorkan, dikaliin min 12 dijumlahin 1 ya. Berarti di sininya 4, di sininya 3. Ini plus, ini min. Kelihatan bahwa X1-nya adalah min 4. Ya, karena ini positif, ini nggak diterima, bahwa yang ini yang diterima nih 3. X1 3, X2-nya 7, udah kelihatan bedanya 4. Tambah 4 aja berarti ini 11. Inilah suku-sukunya. Nah, sekarang kita cari pertanyaannya yang tidak jelas ini nih. X1, X2 ini. Ini artinya apa? Kalau perkalian X1 dengan X2 berarti kan 21, nggak ada jawabannya. Kalau penjumlahannya berarti 10, nggak ada jawabannya juga. Kalau dikaliin semuanya kegedean, nggak ada pilihan ya. Jadi saya juga bingung jawabnya apa nih. Yang jelas X1, X2, X3 nya udah jelas ada. Kesalahan ada di soalnya ya, karena kurang jelas mencari apa ini. Oke, mungkin kalian udah dapat ya maksud soal ini. Sudah dapatkan suku-sukunya, tapi pertanyaannya yang membingungkan, nggak jelas. Lanjut ke nomor 13. Di bawah ini adalah segitiga Sierpinski. Berapa banyak segitiga hitam pada iterasi ke-10 ya. Apapun itu namanya segitiga Sierpinski, yang jelas ketika ada segitiga seperti ini di belah tengahnya yang putih sehingga terdapat 3. Jadi kalau kita lihat jumlah segitiga ya, entah ukurannya berapapun, nggak harus sama ukurannya, yang penting jumlah segitiganya. Pertama ada 1, yang ini ada 3, yang ini ada berapa nih? Ada 9 ya, dan seterusnya. Setiap satu ini akan ada 3 ya, berarti 27 ya. Jadi ini bisa 27. Saya
membuat pola seperti ini aja ya, dan seterusnya. Di sini kan 3 pangkat n aja, cuman n di sini kan startnya dari 0, jadi kalau dia minta ke 10 berarti ke 9 aja ya. Ini yang kita cari. Ini udah ada 10 soalnya, dari 0 sampai 9 kan 10. 3 pangkat 9 tuh kan kita gak usah mengalihkan secara full aja ya. Ini kan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 lah, ini kan 9 ya. Ini 81, yang ini kan 243. Nah di sini udah kelihatan bahwa digit terakhirnya 3 dikali 1 nanti kan, yang ujungnya 3 aja cari ya, berarti yang D. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau tidak ada pilihan lagi yang 3 ya kalian manual aja. Oke, ngelihat pola di sini ya, nomor 14. Oke, ada 3 suku lagi, tapi ini geometri. Pertama di geometri adalah ketika dikalikan yang mengapit, yang A-5 untuk khusus ganjil ya, dikalikan dengan A plus 19 itu sama dengan yang tengahnya dikuadratkan. Nah ini aja cluenya, tinggal di apa, triknya ini aja, tinggal dilanjutkan aja, nanti dapat A nya ya. Jadi ini kalau kita kalikan jadinya A kuadrat plus 9 min 5 berarti plus 4A min 19 kurang 5 berarti 14 ya. Min 5 kali 19 adalah min berapa ya, 95 ya. A kuadrat tambah 2A tambah 1, ini 12A sama dengan 96 ya, jadi A nya 8. Oke, kita ganti aja, 8 kurang 5 berarti 3, 8 tambah 1 9. Ya udah cukup 2 suku aja untuk rasio kan, 9 dibagi 3 itu kan rasionya, yaitu 3 ya. Nomor 15, turunan dari fungsi ini. Oke, di sini anggap aja U, yang ini V ya. Berarti U aksennya apa tuh? U aksennya itu adalah 4 3x plus 5 dikali turunannya 3 ya, yang dalam ini. Jadi kalau disederhanakan, ini pangkatnya 3, 12 3x plus 5 pangkat 3 ya. Untuk V turunannya adalah 4x. Oke, sekarang kita cari UV nya, berarti Y aksen U aksen V plus UV aksen. U aksennya di sini adalah 12 3x tambah 5 dipangkatin 3 ditambah ini baru U aksen ya, kali V. V nya adalah 2x kuadrat plus 3 ditambah dengan U nya kan 3x plus 5 pangkatin 4 kali P aksennya 4x. Nah di sini biasanya eksekusi terakhirnya difaktorkan. Ada yang sama nggak di sini ya, kayak 12 dengan 4 FVB nya 4 ya. Terus yang ini sama ini FVB nya adalah yang ini, yang pangkat kecil, 3x plus 5 dipangkatin 3. Oke, yang sebelah kiri ini sisanya tinggal, kalau 4 tinggal 3 ya, 3 dikali ini nih, jadi 6x kuadrat ditambah 9. Terus kalau ini keluar 4 tinggal x nya, dan yang ini tinggal 1 pangkatnya ya, karena udah keluar 3. Nah ini tinggal 1. Jadi sekarang 4 3x tambah 5 pangkat 3 ini udah menjawab sebenarnya. Yang 4 3x tambah 5 itu yang ini, yang D ya. Kita lihat lagi kelanjutannya. Ini 3x kuadrat dengan 6 jadi 9x kuadrat. Terus berapa ini? Ini 5 ya, 5x ditambah 9 ya, sama ya. Berarti yang D jawabannya udah kelihatan dari depannya. Lanjut nomor 16. Fungsi fx ini monoton turun. Oke, tahun lalu ada yang menanyakan tentang monoton turun ya, siswa yang udah tes UNJ. Terus saya jawabnya sekarang aja. Di sini
jadi fungsi turun aja, cuma ada kata monoton ya di interval tertentu dia itu selalu turun gitu. Kita turunkan aja ya, turunin pertama didapat bahwa 4x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Nah ini kita setting lebih kecil dari 0 kan, turun tuh negatif. Terus kita keluarin x nya, ini tinggal 4x kuadrat ya, kita faktorkan, berarti di sini 9x tambah 12. Nah carilah titik potongnya ya, tapi sebelum itu kan ini nggak mudah juga nih pemfaktorannya. Kita mendingan cek diskriminannya dulu, gimana nih d nya. B kuadrat berarti kan 81 ya, min 4 AC. Nah kelihatan di sini bahwa hasil ini pasti lebih kecil dari 0 nih. Artinya dia definite. Definitenya apa? Lihat depannya nih, positif. Berarti definite positif nih. Jadi ini selalu positif nih. Saya ganti aja plus. Nah, jadi x-nya gimana nih? Ya kan apa dibagi kali plus hasilnya min. Ini kan negatif ya, lebih kecil dari 0. Berarti x ini harus negatif. Min kali plus hasilnya min kan. Jadi x lebih kecil dari 0. Jadi ini solusinya. Nah, sayang sekali di pilihannya nggak ada. Itu memperkuat. Saya akan buat grafiknya. Pangkat 4 itu kan dia seperti ini ya. Kalau dia positif depannya berarti kan seperti ini gitu. Terus di sini ada di 5 titik potongnya nih. Jadi ini sumbu y, di sini 5 nya nih. Nah ini kalau gambarkan seperti ini kurang lebih ya, ini 0. Jadi jelas yang turun tuh kan di sini nih. Nah ini sebelum 0 kan, ini kan naik. Nah ini gradiennya positif kalau kayak gini. Ini garis singgungnya saya gambar tuh. Jadi yang ingin min jadi di bawah 0. Jadi di sini nggak ada pilihannya. Seperti soal yang sebelumnya tadi di video satu saya ada soal juga yang tidak ada pilihannya ya. Oke, begitu idenya pokoknya. Kalau masih kurang jelas tentang fungsi turun ada di video saya. Nanti saya kasih linknya di atas ini ya. Oke, nomor 17. Integral di sini pakai pangkatnya sama di sini ya. Bisa pakai parsial ya. Saya coba pakai substitusi aja. Di sini yang 2x min 3 yang dalam kurung ini saya misalin u gitu ya. Maka du nya turunan u ini adalah 2 dx, jangan lupa. Terus nah di sini kita dapat 2x sama dengan 3 ditambah u. Supaya 8x berarti kan ini saya kali 4. Berarti ini apa? 12 ditambah 4u. Nah, sorry nih, ini 4u ya. Nah, jadi integralnya yang 8x ini kita ganti dengan 12 ditambah 4u. Nah, terus yang ini u ya kan, u pangkat 5. Dx nya ganti dengan dx itu berarti du per 2 ya. Du per 2. Nah gitu. Oke, karena ada 2 di sini saya coret aja dengan 12 ya, jadi 6. 4 nya juga sama, dibagi 2 ya. Nah jadi ini u pangkat 5 du. Kita turunkan aja, integralkan aja, atau kaliin dulu ya. 6 kali ini jadi 6 u pangkat 5. Integralnya ini berapa ya? 2u pangkat 6. Nah kita integralnya jadi apa ini? 6 per 6 u pangkat 6 ditambah dengan 6 ya. 2 per 7 u pangkat 7. Oke, sekarang kita rubah lagi nih. Ini agak panjang kayaknya ya. Kita ganti ini 66 coret ya. Jadi u pangkat 6. U pangkat 6 ini berarti yang mana tuh? Yang 2x min 3 pangkatnya 6 ditambah ini per 7 ya, ada 2 di depannya. U pangkat 7, u nya itu ya 2x min 3 pangkat 7. Di pilihan kan nggak ada ya, jadi kita harus menyamakan penyebut dulu. 7 ini kali 7 jangan lupa. Ini 2x min 3 tambah dengan ini 2
2x min 3 pangkat 7. Ada pemfaktoran nih di pembilang ya, karena ini sama ini ada sama nih, pangkatnya 7, ini 6. Keluarin yang pangkat kecil ya, 2x min 3 pangkat 6, berarti yang kecil. Jadi yang kiri ini tinggal 7 yang tersisa, yang ini tinggal 2 dan 2x min 3 pangkat 1, berarti ini 4x kaliin ya, min 6. Nah ini 7, ini di copy aja, 2x min 3 pangkat 6. Nah yang ini berarti 4x plus 1. Nah begini, plus c ya, 2x min 3 pangkat 6 ya, terus 4x mana nih, 2x min 3 pangkat 6, 4x plus 1 ya. Oke, yang A. Wah lumayan ya, jadi pakai substitusi terus pakai pemfaktoran di sini nih, supaya ada di pilihan jawabannya ya. Nomor 18, luas daerah yang diarsip pada gambar di atas adalah, kalau saya lihat ini bekas arsirnya di sini nih ya. Nah ini dia. Oke, segitulah. Nah biasanya di sini tahu titik potong ya, di sininya kita nggak tahu nih. Nah kita cari titik potong, kita cari dulu. Nah, berarti yang ini setengah x kuadrat, jadi y sama dengan setengah x kuadrat min x min 4. Oke, untuk garis lurusnya ini y sama dengan gradiennya setengah ya, 1 ini, yang ini 2 nih, y per x ya, 1/2 nya min ya karena ke kiri, terus dia c nya di 1 jadi plus 1. Kita eliminasi aja, jadi 0 sama dengan setengah x kuadrat terus min setengah x apa lagi, min 5 ya, kali 2 aja, jadinya apa nih, x kuadrat min x min 10. Oke, berapa kali min 10 dikaliin min 10 dijumlahin min 1 ya. Wah 10 kan 52 doang sama 10 1 ya. Jadi ini ternyata akarnya tidak bulat. Kita mungkin pakai ABC. Kalau pakai ABC coba kita min B berarti 1 plus minus akar D ya, B kuadrat min 4AC berarti 1 ditambah 40. Aduh, akar 41 nih. Oke, berarti ini akar-akaran, tapi akar 41 itu berapa? Mendekati 6, jauh juga sih ya. Jawabannya sih memang koma-komaan. Karena di sini susah mencari batas ini, maksud susah di sini caranya gampang, cuman angka hasilnya nggak bagus. Berarti di sini ingat ya, ada soal yang memang perlu mengestimasi. Kita akan soal yang estimasi ya, yang di luar kebiasaan kita waktu sekolah kemarin. Sekolah-sekolah soalnya, di estimasinya gimana? Ide saya begini nih untuk mengerjakan soal ini ya. Ini anti mainstream berarti ini. Ini saya timpain ke sini nih. Ini kan bermiripan ya. Kalau yang ini kan luasnya segitiga nih, yang ini doang ya. Itu kan setengah kali alas kali tinggi. Ini kan 1 luasnya. Ini mendekati lah ya, nggak nyampe 1 sih. Jadi saya timpahin ke sini. Nanti saya hitungnya adalah dari sini 0 sampai 4. Nah, karena ini saya pindahin jadinya kan begini. Ya ini yang ini pindahin ke sini jadinya begini. Jadi saya nggak perlu batas ini karena susah lihat ini akar-akaran. Jadi saya pakai yang ini yang keempat ya batasnya. Nah itu kunci untuk soal nomor 18. Fungsinya juga sederhana karena di bawah sumbu x berarti kan min ya. Nah parabolanya kan ini setengah x kuadrat min x min 4 dx. Oke, jadi ini integralnya. Oke, kaliin dulu ya. Min setengah x kuadrat plus x plus 4. Nah, di sini 0 sampai 4 dx. Kita integralkan. Ini berarti min x pangkat 3 per 6 ditambah x2 per 2 tambah 4x
0 sampai 4 ya. Masukin 4, masukin 0. Masukin 4 nya berarti itu min 64 per 6 ditambah 16 bagi 2 ya, 32. 4 kali 4 16. Dikurangi kalau 0 dimasukin 0 ya. 32 tambah 16 berarti berapa tuh? 48 ya. 48 dikurangin ini adalah berapa ya kalau dibagi 2? 32 per 3 ya, atau 48 dikurangi 10 2 per 3 ya, berarti berapa tuh? 48 kurangi, sorry ada kesalahan gak nih? 64 dibagi 2 32 per 3 ya, 32 per 3 udah 32 dengan 16. 4 kali 4 16 bagi 2. Oh iya, ini bukan 32, 16 bagi 2 8 ya, berarti ini bukan 48 tapi 24. Ini 24. Nah berarti kan 24 kurang 10 aja udah 14. 14 dikurangi 2 per 3 sama aja dengan berapa nih? 13 sepertiga ya, atau 13,33. Nah ini kan yang mendekati yang ini ya. Kenapa ini 48? Dengan ini kan bedanya adalah 0,15 ya. Ada pergeseran 0,15, yaitu kenapa? Karena yang ini luasnya lebih besar dibanding yang ini. Jadi kalau ini ditimpahin ke sini itu nggak pas. Kenapa? Masa ada lebih dikit lagi, karena ini lebih besar dibanding ini luasnya. Saya anggap lebihnya itu memang sedikit ya, yaitu 0,15. Jadi dengan estimasi didapat jawabannya adalah D ya, yang mendekati 13,48. Nggak nyampe ke beda satu, nggak beda satu ya, karena ini satu luasnya ini hampir mendekati 1, jadi 0,an. Kalau 14,48 berarti kan 1 selisihnya, padahal enggak, itu dikit di bawah 1. Jadi yang tepat adalah D untuk soal ini ya. Jadi pakai perpindahan. Kalau bingung nanti tanyakan ya, ini lumayan soalnya emang. 19. Oke, ini ada populasi dalam ratusan juta ya, jumlah orang yang ini luas wilayah. Berarti kalau kepadatan penduduk adalah luas dibagi jumlah orang. Jadi kalau orangnya dikit maka berarti luas itu. Kalau orangnya banyak berarti padat kan gitu. Nah untuk Brazil saya buat di sini bahwa luas wilayahnya Brazil kan 8156. Nah ini diisi oleh berapa orang? 207. Oke. Ini hanya mengebandingin pecahan aja. Indonesia 260 1905, untuk orangnya 260, untuk Amerika 9834, untuk jumlah orangnya 326, untuk India 3287 per India ini 1280 ya. Untuk yang Cina itu 9596. Nah, jumlah orangnya 1380. Oke, kalau hasilnya besar berarti dia nggak padat. Ya. Contoh ini yang Brazil 8000 nih luas wilayahnya. Ini dalam juta ya, saya skip jutanya. Pokoknya ininya saya skip aja, nggak usah, nggak apa-apa. 8000 bagi 200 kan ini kan orang ya, berarti masih banyak sisa ya, nggak padat berarti kalau ini. Per orangnya gede soalnya ini. Bulatin aja lah 8000 gitu ya dibagi 200 ya. Jadi ini menurut saya salah, masih luas. Ini 1000, ini 2000 lah katakanlah, 2000 bagi 200. Nah ini agak lebih padat ini dibanding ini ya. Jadi ini kalau saya buletin lah ya, ini 8000 dibagi 200. Yang ini 2000 ya, kalau saya buletin nih dibagi 200.
jelas ini yang longgar, ini lebih padat. Ini katakanlah ini 9.800 ya, yang ini 300. Nah ini udah berapa nih, 300. Padatan ini ya, ini 300 tapi ini udah menuju 10.000 ya. Ini longgar ini agak padat. Yang ini katakanlah ini 3.000, yang bawahnya katakan 1.000. Nah ini padat lagi nih, ini 2.200 mending, ini 3.000 1.000 ininya padat ya. Yang ini 1.000-an ya, kita bisa anggap 1.000-an ini. Ininya 9.500. Pembaginya sama tapi yang ini lebih banyak. Paling padat ini berarti ini hasilnya paling kecil ya. Berarti yang urutan keempat siapa tadi? India nih. Ini nih paling padat ya. Hasil baginya besar berarti longgar dia. Per orangnya itu berarti kalau hasilnya besar, per orangnya itu luas, berarti longgar dong ya. Per orangnya dikit berarti sempit ya. Padat penduduknya berarti yang India. Nomor 20. Oke, terdapat 4 bola merah ya, ada 4 bola merah dan 3 bola hitam ya di kotak 1. Terus ada 3 bola merah, 5 bola hitam di kotak 2. Nah, 1 bola diambil masing-masing kotak. Peluang terambilnya bola merah dari kotak 1 berarti 4/7 ya. 4 merahnya totalnya 7. Dikali ya, dan itu dikali. Hitam kotak 2, hitamnya 5/8. Oke, di sini coret 25/14 ya, berarti yang A. Alhamdulillah, sekian ya. Jadi ini pembahasan UNJ PN Maba 2019 yang bagian kedua. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau tulisannya kurang jelas ya. Tetap semangat belajar, semoga lulus UNJ-nya, PN Maba UNJ-nya. Tulis di kolom komentar ya untuk berinteraksi biar yang belum pahamnya. Oke, sampai jumpa lagi pembahasan selanjutnya.